Ya dadakan. Ke habis ini nanti selesai clear, terus nanti sekitar tanggal entah 24, 25, 26 itu nanti ke Surabaya. Berarti di Surabaya kita mau ke sini. Sini udah nggak perlu lagi. Perlu. Saya kan harus shoot lagi. Belum ini ya, belum ini ya. Saya harus shoot dari keluarnya itu tadi. Dari arah sana tadi. Dari arah tadi itu saya shoot sekali. Kan saya ngomong nih di shoot di sini, terus habis itu ke launch-nya, betul. Jadi kan ada dua persepsi buat mbak-mbaknya kan, biar dia tahu yang lokal aja dulu. Karena harus ini, kan ini cuman saya lewat, saya sendiri ngerasain, saya tahu, otomatis beda dengan saya lain kali nge-shoot. Kan ini pengalaman pribadi ngomong. Habis itu baru nanti ke launch. Betul. Habis itu baru langsung ke Ngawi ya. Betul, Ngawi itu penting memang. Ngawi ya, soalnya saya ada beberapa kasus yang satu sampai sakit apa itu. Kan makanya saya cuman pingin ngomong bahwa jika kalian kenal BP2MI itu banyak manfaatnya. Iya, betul. Itu aku yang ingin sampaikan pada teman-teman yang ada di luar negeri. Kalau kalian nggak kenal BP2MI, akhirnya ada yang sakit, stres sampai yang lain-lain kan, iya, ada. Betul. Karena pikirannya sudah mati. Bukan tubuhnya yang mati, tapi pikirannya sudah mati dan tidak bisa berpikir. Makanya di luar negeri kan banyak juga yang tertipu, banyak juga yang stres, banyak juga yang ini. Nah, seandainya dia pulang masih punya semangat, bisa berteman dengan BP2MI, nanyain seperti apa, bagaimana untuk purna itu loh yang saya mau. Makanya saya cari purna yang sukses dan purna yang gagal, biar mereka yang membandingkan. Dan mereka bilang di Ngawi ada, makanya saya maunya ke Ngawi, itu tujuan awal. Alamatnya tapi Ngawi. Bapak mungkin yang tahu, saya nggak tahu malah. Soalnya kan kemarin tim teladan yang sidang di MPR kan mereka ketemuan sama pertemuan di sana. Jadi Ngawi itu sama ada, tapi Kalimantan Bapak bilang lain kali. Yang penting sekarang Jawa dulu disosialisasikan, karena Jawa kan banyak yang itu. Makanya kalau sampai nggak tersentuh kan orang nggak berpikir nggak ada gunanya. Saya tidak mau kita dibilang bahwa buang-buang budget. Ya, padahal kita kerja tapi nggak ada yang lihat, karena nggak ada laporan. Justru harapannya ini menjadi rumah bagi para PMI loh sebenarnya, kita berharapnya seperti itu. Ya kan masih baru, jadi butuh sosialisasi. Kalau zaman dahulu kan dari mulut ke mulut nih. Sekarang nggak doh, sosial media sekali shoot. Sosial media benar. Sosial media kan pedang bermata dua. Iya, satu bisa membunuh, satu bisa berkarya. Benar, bisa menghidupkan gitu. Bisa menghidupkan apapun. Benar. Tapi satu bisa membunuh siapapun. Nggak ada ampun pokok media sosial. Begitu salah sedikit netizen kejamnya luar biasa. Nggak ada. Lihat komennya di Bapak. Karena kalau belum terkenal nggak akan ada yang komen miring. Saya sudah wanti-wanti Bapak, hati-hati ya. Kalau ini sudah mulai viral-viral, itu hujatannya lebih parah. Lebih parah, benar. Saya sudah bilang, makanya kalian harus siap ini. Ada dua. Yang memuji dan menghina. Lihat Facebook saya, masalah. Ada yang screenshot dimaki-maki, katanya saya dapat uang buat kampanye. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama kampanye. Saya nggak ikut kampanye karena saya golongan putih. Iya, saya golongan putih. Nggak nyoblos juga berarti Mas? Enggak. Saya nggak milih. Sekian tahun udah. Enggak, karena buat saya cinta Indonesia. Tapi saya tidak percayakan suara saya pada siapapun. Karena selama ini saya tidak melihat seorang pemimpin yang bisa mewakili. Dan saya cuma baru lihat Pak Beni. Ya, karena dia awalnya kenal sama saya bertengkar. Bukan karena baik-baik, iya Pak, enggak. Saya sama Pak Beni itu bentrok, hebat. Nggak ngerti lah dia orang besar. Aku nggak ngerti. Karena di sana duduknya di bawah, Mbak. Kalian bisa lihat deh unit TKW Hong Kong. Bapak itu ngesot di bawah. Di bandara Hong Kong. Jadi nggak ada yang tahu siapa dia. Kalau dia pejabat ya. Nggak ada yang tahu, mana saya tahu. Pembawaannya juga bukan pembawaan pejabat juga ya. Iya, makanya waktu datang ke sini kaget saya. Anak buahnya, ya Pak. Lah saya nggak ngerti kayak gitu. Itu justru sebelum live bareng sama Mas Andrew itu. Iya, kita nggak tahu siapa dia, nggak kenal kita. Jadi nggak dibuat-buat saat kita berbicara itu nggak dibuat-buat. Setelah saya datang saya telepon, Drew, orang besar Drew. Lu kok iso no? Iya kapan di sini, iya Pak, kita di sana. Makanya di pelataran Menco itu duduk ngesot-ngesot. Kalian lihat deh di live tuh kayaknya ada. Jadi nggak ada spesialnya di sana. Rahasia di sini masih pakai, masih harganya.
nanti. Tapi nggak apa-apa lah, langsung aja. Nggak apa-apa, soalnya kan ini jadi gini nih ceritanya. Saya harus cerita nih, mohon maaf. Nggak apa-apa. Jadi tadi ada jam 3 kurang itu ada PMI dari Malaysia asal Kupang yang harusnya transit di sini. Terus? Nah, kita baru jemput dari Terminal 2. Harus dibawa ke sini, jaraknya jauh. Terminal 2 ke sini tuh ada kali 10 kilo, enggak nyampe 5-7 kiloan ya. Terus? 5-7 kilo. Nah, mobil yang mau dipakai buat ke Jember itu lagi buat jemput yang nggak apa-apa, berarti kan tak pikir keburu. Enggak, karena lagi dipakai buat jemput ini. Nah, ini baru parkir. Makanya tadi saya tanya, "Pak, saya udah datang." Ini baru nyampe. Nah, nanti anak teman-teman yang akan PMI-nya akan kesini dulu juga nunggu. Atau udah mau terbang di jam 4:30 ya? Sudah di gate. Sudah di gate ya? Mas Wahyu tinggal parkir aja. Tinggal parkir aja. Jadi udah, kita kan bagi orang nih, ada yang sebagai drivernya, ada yang nganterin sampai ke gate. Kita tuh mastiin jangan sampai hilang. Oke. Pengalaman ya kalau pernah terjadi, pernah. Jadi kita sudah, mungkin karena banyak orang ya, terus kemana satu orang lagi hilang. Memang dia nggak apa, ya udah gitu. Mau nyari gimana kalau udah kayak gitu. Kejadian kayak gitu tuh pernah ada. Dan orang kita kadang-kadang diajarin juga ngeyel sih, aku juga heran. Padahal kita udah bantu, tiket kita yang beliin, kita bantuin masuk ke gate, udah segitunya gitu. Cuman ya tetap aja ada yang Tan kan che. Nah. Tan kan che, pa che. Yao che ka la, cham to ko le. Tapi biasanya itu terjadinya. Di mana bisa ngerokok katanya? Merokok. Ngerokok di luar. Tapi kalau udah keluar nggak bisa masuk lagi. Lei chuo ya yam to ah. Yam to ah. Duduk diem di sini lah. Tahan dulu sebentar mungkin. Puasa. Dulu. Tapi biasanya kejadian itu bukannya pas mau berangkat, pas yang pulang ya biasanya kejadian kayak gitu ya. Iya. Rombongan rame-rame kita sudah coba untuk ini. Apalagi pas waktu zaman pandemi. Oh iya, itu gimana? Itu kan rame banget, kita datain satu persatu, harus Sampai dibawa ada yang ditaruh ke apa? Rumah sakit haji. Rumah sakit. Jadi kita Lah kenapa? untuk Kena. Ini karantina. Mereka kucing-kucingan, mereka alasannya kemana? Lari. Wah, udah kayak gitu. Padahal kita maunya baik ya. Kita bantuin. Iya, ini sekali lagi sosialisasi nggak ada. Dipikirnya dia mau ditahan. Padahal enggak. Iya, tapi kan orang kan nggak tahu. Wah, dadaku dipegang nih, entar jangan-jangan. Jangan ditahan, jangan-jangan bayar, jangan. Padahal travelnya kita bayarin gitu loh. Iya ya, aneh ya. Lucu gitu. Usaha yang kadang-kadang sia-sia saat kita nggak dihargai pun nggak masalah, tapi masalahnya jadinya kayak kita yang sindikat. Iya, katanya kita yang salah atau kesannya kayak kita yang mau cari-cari padahal enggak gitu. Kan Bapak bilang kalau di dalam aman. Yang bahaya itu di luar. Iya, benar. Bapak sudah bilang karena waktu itu kita keluar nih dari Jakarta, sudah lihat semuanya, anak-anak foto sama Bapak sama saya di Jakarta, keluar seret. Itu ngeliatin. Ini ya. Sudah mulai ngeliat itu. Dan memang sindikat itu melihat memang ya, orang kita itu kan kalau yang takut bingungan itu dicepet didatengin. Sementara kan kalian di dalam kan nggak bisa juga untuk mengawal mereka. Betul. Yang pernah ditakutkan juga sama PMI kita ya, kita sediakan kan fast track biar mereka nggak ngantri dengan dikiranya wah itu nanti kalau kita lewat fast situ track mereka tahu kita PMI, kita nanti dapat denda ini gitu. Padahal itu maksudnya kan kita baik ya, ngasih jalan biar cepet. Tapi di persepsinya dikiranya itu jalur nanti kalau yang luarnya lewat situ, berarti ini bisa dicomot sama. Bener gak? Dari sudut pandang yang lain seperti itu ya. Memang, kan aku udah bilang BB2M namanya nggak bagus dulunya sama teman pikiran, karena mereka berpikir bahwa kalian data itu untuk apa. Maka dari itu orang nggak kenal nggak sayang. Benar. Bagaimana kenal? Kalian sendiri disembunyikan, bersembunyi. Mereka kan berpikirnya seperti itu. Betul. Dan kemarin kan saya ngomong sama Bapak, lah media sosialnya aja kayak mading. Majalah dinding. Iya. Sekarang nggak mulai aktif dan lihat aja perkembangan punya Bapak. Aku nggak ngomong karena apa? Kita itu nunggu, kita itu cari bukti bahwa ada memang pejabat. Kita mengupayakan ya gitu ya. Makanya saya bilang sama Bapak, bukan sama saya aja. Bapak itu harus cari orang-orang yang followernya, bukan yang followernya banyak, yang viewernya banyak. Karena follower dan viewer itu beda.
Iya benar betul. Kalau followernya 100, tapi yang lihat cuma 20 atau 1000 itu kecil. Iya benar. Karena saya sendiri followernya sedikit. Saya cuman berapa? 100 mungkin follower saya. 100.000. Tapi viewer saya perharinya 250.000. Oh, karena dia ngasih tahu ke yang lain-lain ya. Mungkin. Dan orang kan nggak mesti subscribe. Iya benar. Mereka ngelihat. Benar tidak selalu subscribe. Dan anak-anak sekarang itu ngambil shotnya aja. Yang di TikTok saya itu malah viralnya di TikTok. Oh. Jadi dari capturean di Orang lain sampai mereka telepon saya, datang ke kantor saya dan ngomong, Miss Yuni, kenapa punyamu nggak dimonet? Saya bilang, enggak, saya nggak monet. Saya kasihkan mereka. Jadi mereka itu dapat uang dari video-video saya itu dapat uang. Kamu cari deh di TikTok tuh Yuni TKW Hongkong. Yang account satunya itu punya aku. Tapi yang lainnya sampai penontonnya miliaran itu bukan punya aku. Karena ya itu ya mereka mengambil aja untuk diituin. Karena mereka kreatif. Saya kan 2 jam, 1 jam. Mereka cuma ngambil potongan-potongan. Betul, aja. mereka lebih viral daripada saya. Tipikal orang Indonesia malas nonton yang panjang-panjang. Lihat yang sekian menit aja udah cukup. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, disitulah kita dihajar. Iya sih betul. Karena saya pernah itu dihakimi secara brutal ya. Karena dia ngelihatnya cuman bayangin live 2 jam. Diambil 3 menit. Oh. Yang saya bilang bangsat itu dipotong. Kurang ajar dipotong. Jangkrik dipotong. Jadi di kata-kata yang jelek dulu, terus habis itu tambahi kata-kata saya yang lagi marah. Yeah. Jadi dipotong loh. Saya ngeliat ini bukan saya, masa saya ngomong kayak gini aja. Ternyata saya cross check lagi, live 2 jam dipotong jadi 2 menit. Tapi diambil yang pentingnya aja ya. Mengiring opini. Dan mereka pinter banget, wah pinter lah, orang-orang Indonesia tuh pinter banget. Kreatif, tapi kreatifnya salah. Kayak zamannya Ahok ya berarti. Iya betul. Dan karena itulah aku bilang sama mereka. Dari situlah saya ngomong, ambilin video saya tidak akan monetkan. Ambilin uangnya. Tapi tolong sebarkan informasi ini. Jadi saya nggak ngeklaim sama sekali. Saya lihat ini si Pak Ijo ambil video saya, kan boleh diklaim. Saya boleh ngambil itu uangnya. Jadi uang itu di stop, nggak masuk ke mereka, masuk ke saya. Oh gitu. Bisa. Bisa ya kayak gitu? Bisa. Jadi saya nggak ini muka saya. Terus kamu ambil videonya penontonnya ada 3M. Saya ambil. Karena itu saya, muka saya. Betul. Tapi saya nggak sama sekali, nggak ada satupun yang saya klaim. Nggak ada. Makanya mereka datang, makasih ya Miss ya. Saya dapat uang dari videonya Miss Yuni. Dari Facebook dapat uang, dari TikTok dapat uang. Mereka bilang ya, saya nggak tahu. Saya nggak nanyain jumlahnya. Kenapa nggak klaim Miss? Saya dulu buat YouTube itu 3 bulan nggak tahu kalau ada uangnya. Nggak tahu saya. Karena rame ya? Rame, tapi saya kan prioritas saya bukan cari uang di situ. Informasi ya? Informasinya. Benar. Dan nyampe. Karena itu mungkin, ya sekali lagi dari niat ya. Kalau niat kita bukan mencari uang, kita dapat uang. Betul, saya setuju sama itu. Kalau kita nyari-nyari uang malah biasanya cuma ya itu aja. Itu aja. Kita nggak dapat. Kalau kamu berusaha untuk mencari yang bukan uangnya, kamu bisa dapat dari yang lain. Dari yang lain. Betul. Bayangin aja, saya ada beberapa media besar ngendos saya pun nggak mau uangnya. Tapi saya minta balasannya apa? Kasih saya dokter gratis, kasih saya pengacara gratis. Oh iya, betul. Kenapa kalau mbak-mbaknya ada masalah konsultasi kesehatan, mereka bisa menjawab. Bisa jawab. Jadi saya nggak minta uang, karena saya merasa bahwa dari YouTube saya juga cukup. Ada kuasa hukumnya juga. Iya, saya ada. Pak Martin Simanjuntak gitu. Tahu kan Pak Martin? Saya sempat lihat dulu sering yang vlog-vlognya di YouTube ini yang ada mbak-mbak yang ketipu sama 50 juta. Orang Surabaya itu. Surabaya. Malu-maluin Jawa Timur itu. Sempat kesel aku itu. Habis potongan gaji. Iya. Itu ketipu sama siapa sih? sama Faruk, orang Indonesia. Orang Jawa, orang Surabaya. Orang Surabaya juga. Iya, malu-maluin. Penipunya orang Surabaya. Ketangkep sama Polda. Aku lupa belum ngomong Polda kalau aku nyampe ke sini. Oh iya. Ya pas nonton itu jadi agak ini juga ya, permasalahan di sana tuh mulai dari asmara aja ada masalahnya.
majikan, asmara, keluarga, ditipu suami, ditipu anak, ditipu orang tua, ada, ditipu semua ada. Iya, kami itu Mbak ya, kalau boleh cerita nih ceritanya. Beberapa kali kita ada case pengaduan dari keluarga PM, minta PMI untuk dipulangkan. Kenapa? Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara? Gara-gara udah nggak pernah ngirim uang. Tuh hampir 80% kasusnya itu. Jadi bukan karena anak atau apa, karena udah nggak. Ini yang saya angkat, saya sempat angkat sekali. Saya katakan sampai saya nangis itu. Karena ada anak ngadu sama saya, sampai ingin mengakhiri hidupnya karena dia katakan ibunya hanya butuh uangnya. Dan saya bilang, jika memang keluargamu hanya butuh uangnya, stop, jangan komunikasi. Dan akhirnya dia menghilang dari keluarganya. Setelah dia selesai dengan masalahnya pribadi, dia mencoba cari orang tuanya lagi. Tapi orang tuanya tidak berubah. Tetap sama seperti itu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ada anak yang punya utang, minta bantuan sama keluarganya. Dulu sudah beli apa-apa, Bu, dolno dulu sepeda motorku tak pinjemi dulu, aku punya utang uang. Ya rasa pulang kamu lek butuh di luar negeri mek gorate ngedol barang. Padahal kalau dipikir dianya sakit loh di sana. Padahal majikan yang menyediakan sudah, tapi karena apa? Karena dia ingin menguji orang tuanya dan orang ngomong kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi tega ya. Saya kadang suka ngambil nggak habis pikir. Apa gitu sampai segitunya, Ya karena saya nggak tahu ya, karena yang saya lihat sampai saya nangis itu kenapa? Teleponlah mereka, tanyakan kabarnya. Iya. Kadang-kadang mereka itu sakit loh Mbak, di rumah sakit. Kadang-kadang mereka itu dimarahin majikan. Kadang-kadang mereka itu nangis sambil keramas. Jadi aku juga punya tujuan untuk menyampaikan sama keluarga yang ada di Indonesia. Kita itu bukan enak-enak, kita itu bukan madu yang kalian peras kapanpun bisa, enggak. Kita harus cari makan dulu, cari bunga-bunga dulu. Bunganya itu kita baru cari saripatinya dikasihkan ke kalian. Tapi jangan diperas semua madunya. Karena dia setiap hari bekerja dari pagi sampai malam itu kan mereka nyucupin bunga-bunga itu. Iya, kalau yang dicucup bunga, kalau yang dicucup mematikan kan dia mati sendiri. Betul. Dan itu yang nggak dimasuk di masyarakat luas. Mereka berpikir bodoh amat. Benar. Padahal kan kita nggak tahu kesehatan orang juga seperti apa, nanti nggak bisa selamanya bekerja. Itu yang saya kagum sama BP2MI, karena kalian punya kegiatan di mana buat purna. Paskanya ya. Iya. Jadi itu yang ingin saya katakan, bahwa udah capek di luar negeri, yuk pulang yuk. Kita cari. Kita bikin usaha sama. Kita bantu pelatihannya dan sebagainya. Ini bosnya pemberdayaan nih Mas Rozak nih. No, lain kali hati-hati, sibuk sendiri ya. Bisa. Ada yang pakai kaos kawan soalnya. Itu mitranya. Baru jadi ki kaos deh. Kemarin baru dikasih ya? Enggak. Apa? Opo. Di sini Jember mana, Miss? Jember ke selatan. Ambulu. Wah, cocok wis, nggih. Apa? Enggak apa-apa. Tahu? Loh. Nanti janjian Pak Sugri ya. Siapa? Ada kawan PMI juga yang di sana. Pak siapa? Sukri. Daerah mana? Ambulu loh. Di pantai. Pantai. Pak Sukri. Dia punya warungnya. Warung apa? Seafood. Tapi pantai. Lobster gitu. Pantai. Tapi pantai. Tapi pantai. Saya tak tahu ibuku dulu. Watuno. Pak Sukri. Sukri. Dia